Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Kakak, apakah kamu benar-benar berencana untuk merekrut King Sui? Dia adalah seorang pria yang dikabarkan telah mengalahkan 2 klan besar, ucap seorang pria berbadan tegap tetapi lebih berwajah muram berkata kepada Wu Yitian. Itulah mengapa aku ingin merekrutnya. Kita harus melakukan segala daya kita untuk membuatnya bergabung dengan geng merah kita. Kita harus berhasil, tidak peduli nyawa taruhannya saat mencoba, jawab Wu Yitian saat matanya berkobar dengan api. Kakak, apa kau berencana membuatnya memakan Divine Marionette? Jika kita gagal, kita bisa benar-benar musnah, ucap pria berwajah muram itu bertanya dengan cemas. Ya, bahaya tidak akan pernah bisa diatasi tanpa mengambil risiko. Hahaha, jika kita bisa memiliki dia, geng merah bahkan bisa beroperasi di ibu kota benua. Dan kita bisa mendapatkan lebih banyak uang, dan bermain dengan lebih banyak wanita cantik, ucap Wu Yitian dengan tawa bahagianya. Oke, kita pindah ceritanya ke King Sui. King Sui memasuki alam Valet Jade Immortal di malam hari. Dia mengambil harta seperti senjata dan armor yang dia ambil dari klan Yan Treasury dan membagikannya di antara keluarga klan King. Saat melihat wajah mereka yang bersemangat, dia juga merasa senang. Dari semua inti binatang iblis yang diambil King Sui dari perbendaharaan klan Yan, inti terbaik adalah inti oranye yang berusia sekitar 2500 tahun. Jika dia ingin mensintesis pelet Syantian Golden, dia masih membutuhkan 1 inti monster setan berusia 3000 tahun. Seekor binatang iblis dapat bertarung setara dengan 3 kultivator manusia pada level yang sama, bahkan jika ada 5 prajurit tingkat raja bela diri kelas puncak, mungkin sulit untuk mengalahkan binatang iblis berumur 4000 tahun. Seorang pejuang tingkat martial saint dapat dengan mudah menyelesaikannya. King Sui menggelengkan kepalanya. Tidak peduli seberapa sulitnya, dia harus berhasil. King Sui merasa sangat senang melihat tumpukan permata yang sangat besar itu. Ada batu bulan dikenal sebagai batu cahaya bulan di benua tengah, batu berharga hitam, batu permata merah, dikenal sebagai batu api di benua tengah dan ada jenis batu berwarna biru langit. Haruskah aku menggunakan waktu ini untuk mensintesis permata? Sintesis permata juga melibatkan penggunaan seni tempa kuno. Dia hanya membutuhkan tungku peleburan dan itu tidak melibatkan langkah-langkah rumit seperti menempa senjata atau baju besi. Namun, itu membutuhkan energi vital dalam jumlah besar. Proses peleburan, fusi, dan pemurnian membutuhkan konsentrasi penuh dan energi vital dalam jumlah besar, indera spiritual dalam jumlah besar, dan metode fusi yang baik. King Sui tidak tahu proses fusi yang digunakan oleh orang-orang dari benua tengah. Metode King Sui sangat unik tetapi sederhana. Prasyaratnya adalah dia perlu menggunakan ki dari teknik penguatan kuno sebagai fondasi. Dia akan menggunakan sense spiritualnya untuk mengamati dan melakukan proses fusi. Sedikit kesalahan akan berarti bahwa semuanya harus dibuang. King Sui menemukan bahwa itu tidak sesederhana. Menggabungkan 2 batu bulan tingkat 1 menjadi permata tingkat 2, sebenarnya sedikit berat baginya. Ini pasti alasan mengapa permata level 4 cukup mahal di benua Green Cloud. Mungkin karena ini adalah pertama kalinya, jadi dia merasa lelah. Dia harus menjaga dirinya dalam keadaan fokus untuk waktu yang lama agar tidak merusak segalanya dengan kesalahan kecil. Meskipun begitu, King Sui senang bahwa kehalusan menit dari energi dan kekuatan vitalnya benar-benar menjadi lebih kuat. King Sui tidak mengharapkan keuntungan sampingan seperti itu. Sepertinya ini adalah hasil dari mengendalikan kekuatannya dengan presisi tinggi saat berada dalam kondisi yang sangat fokus. King Sui memutuskan untuk memasukkan aktivitas ke dalam kultivasinya. Bagaimanapun, itu akan memakan waktu lama baginya untuk sepenuhnya menggunakan tumpukan permata itu. Setelah dia selesai menggabungkan semua permata level 1, dia dapat menggabungkan permata level 2 dan seterusnya.
Setiap permata dapat digunakan lebih dari satu kali dan prosesnya sangat memakan waktu. Hanya karena memakan waktu itulah manfaat sampingannya. King Sui menyalurkan satu siklus besar Qi menggunakan Qi kuno dari teknik penguatan kuno. Dia sudah berada pada siklus ke-137 dan akan mencapai siklus ke-138. King Sui dapat merasakan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap siklus semakin lama dan semakin lama. Dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai siklus ke-199. King Sui tidak sabar untuk segera mencapai siklus ke-199. Bukannya dia tidak ingin mencapai lapisan ke-6 dari teknik penguatan kuno, tapi itu tidak mudah. Di sisi lain, untuk mencapai siklus ke-199 hanya membutuhkan akumulasi waktu. Teknik bentuk gajah yang perkasa. King Sui sudah berlatih teknik tersebut selama sebulan. Meskipun dia tidak menghabiskan seluruh waktunya untuk berlatih teknik tersebut, waktu yang dia habiskan untuk berlatih keterampilan teknik bentuk gajah ini sudah mendekati waktu 1 tahun di dalam alam Valet Jade Immortal. Namun, dia masih tidak bisa merasakan bahwa, Diamond Qi, King Sui tidak pernah menyerah karena dia tahu bahwa keterampilan di belakang tidak akan semudah itu. Bagaimanapun, bahkan berbagai bentuk telah memakan waktu yang cukup lama. Di alam Valet Jade Immortal, itu akan setara dengan lebih dari 10 tahun pelatihan keras. King Sui perlahan menarik napas panjang dan dalam. Mengikuti instruksi dari Diamond Qi, dia menyalurkan Qi secara bertahap melalui meridian, veins, anggota badan dan tulang. Itu selalu berhenti untuk menyelesaikan siklus. Dia tidak tahu sudah berapa kali dia mencobanya. Itu adalah titik di mana dia merasa bahwa itu jika dia baru saja menyelesaikan siklus penuh, dia akan berhasil mendapatkan kemampuan Diamond Qi. Huff, King Sui berhenti saat dia menghela nafas. Hari lain telah berlalu, tapi dia masih tidak merasakan reaksi apapun dari Diamond Qi ini. Dia tidak tahu berapa kali dia menghela nafas. King Sui merasa baik-baik saja setelah menghela nafas karena itu sesuai harapannya. Dia makan sedikit, dan setelah itu, dia mencoba menaikkan level lonceng jiwa miliknya. Setelah lonceng jiwa berhasil naik 1 level, dia berhenti sesaat. King Sui berhenti menggunakannya tetapi dia mencoba menaikkan levelnya setiap hari. Sama seperti ini, King Sui menghabiskan sebagian besar waktunya pada teknik penguatan kuno dan juga terus berlatih teknik lainnya. Waktu berlalu dengan cepat dengan cara ini. Seni teratai biru. Setelah dia merasakan perubahan yang tidak biasa dalam berlatih seni teratai biru, King Sui terus-menerus mempraktikkannya. Dia memadatkan Qi Xiantian menjadi bentuk teratai. King Sui sekarang agak mahir dalam mengendalikan 3 bunga teratai emas, tetapi itu hanya metode baginya untuk mengendalikan kekuatan dan energi vitalnya. Dia tidak berencana menggunakan ini pada lawan. Teknik pedang dasar, seni pedang istana surgawi. King Sui mempraktikkan semua tekniknya setiap hari setidaknya sekali atau beberapa kali. Kemudian, dia menghabiskan sisa waktunya di teknik bentuk gajah. King Sui memegang keyakinan bahwa semakin sulit menguasai suatu teknik, semakin kuat teknik itu. Selain itu, King Sui sangat menyadari kehebatan dari teknik bentuk gajah. Itu berhenti lagi. Aku selalu hanya selangkah lagi. Setiap kali King Sui menyalurkan Qi-nya, itu gagal. Setiap kali dia mencapai titik akupuntur lintai, itu gagal. Jika saja dia bisa menerobos titik akupuntur lintai di punggungnya, dia hanya membutuhkan Qi untuk melewati titik tersebut dan siklusnya akan selesai. Setelah dia memikirkannya sejenak, King Sui menarik napas panjang dan dalam. Dia sekali lagi menyalurkan Qi ke seluruh tubuhnya. Sekali lagi, dia mendorong Qi-nya ke posisi titik akupuntur. Ketika dia mencapai tempat itu, King Sui tiba-tiba menyalurkan energi alamnya. Meskipun dia tidak dapat menyalurkan Qi Xiantiannya sendiri saat pertama kali berlatih Diamond Qi, energi alam dianggap sebagai jenis Qi paling misterius di alam semesta sehingga King Sui memutuskan untuk mencobanya. Energi alam yang tak terhalang, Qi yang paling benar dan ilahi.
Dia telah menghabiskan waktu yang begitu lama untuk melatih energi alamnya setiap pagi menghadap ke timur. Sekarang jauh lebih kuat, terutama setelah terobosan sebelumnya, telah meningkat pesat. Energi alam menjadi satu dengan nafas dan mengalir menuju titik akupuntur lintai. Ceklak, itu pecah seperti pisau menembus mentega. King Sui menerobos tempat yang telah mengganggunya untuk waktu yang lama. Setelah itu, King Sui merasakan untaian Qi yang seperti rambut emas naik dari dantiannya, dan merasakannya perlahan-lahan berjalan melalui jalur yang dinyatakan dalam teknik Diamond Qi. Itu otomatis dan tampaknya berfungsi mirip dengan Qi dari teknik penguatan kuno, tetapi mengambil jalur yang berbeda melalui meridian tubuh. Pada saat yang sama, dia merasakan sedikit perubahan dalam kekuatan, pertahanan, dan kekuatan pendukung internalnya. Tubuhnya terasa mati rasa. King Sui mengendalikan untaian emas Diamond Qi dan menyalurkannya melalui beberapa siklus. 1 siklus, 2 siklus. Meskipun Diamond Qi tipis, itu tahan lama, tajam, mendominasi dan perlahan menguat. Tidak mudah untuk mengembangkan Diamond Qi ini. Dia membawanya melalui lebih dari 100 siklus. Setengah hari telah berlalu. King Sui sudah berada pada tahap kesuksesan kecil dari teknik bentuk gajah. Itu level terendah dari level itu. Setelah dia merasa nyaman menyalurkan Diamond Qi, dia perlu menggunakan Qi Xiantiannya sendiri untuk mengendalikannya, tapi dia tertegun ketika dia menggunakan Qi teknik penguatan kuno untuk bersentuhan dengan untaian Diamond Qi. King Sui bisa merasakan ada sedikit perubahan di tubuhnya saat itu juga. Seolah-olah seekor ikan melompat ke air. King Sui heran bahwa Qi teknik penguatan kuno miliknya tidak melakukan perjalanan secara paralel dengan Diamond Qi. Sebaliknya, Qi berwarna emas berlumpur menyelimuti untaian Diamond Qi kuning. King Sui bisa dengan jelas merasakan Diamond Qi di tengah Qi dari teknik penguatan kuno. Rasanya sudah hampir setebal benang wol. King Sui dapat merasakan bahwa tulang, meridian, dantian, organ dalam, dan anggota tubuhnya secara signifikan lebih kuat. Tidak hanya pertahanan tubuhnya tetapi rasanya seperti dia mendapat dorongan keseluruhan dalam kekuatan dan kecepatan. Dia telah mencapai tahap sukses besar dari teknik bentuk gajah secara langsung. Inti dari teknik bentuk gajah adalah Diamond Qi. Mendapatkan kemampuan untuk memadukan itu dan esensi pembudidaya Qi akan berada di tahap sukses besar. Akhirnya, tahap kesempurnaan besar adalah ketika ada perpaduan total dari keduanya. King Sui tahu bahwa situasi ini adalah hasil dari kombinasi antara Diamond Qi dan Qi-nya dari teknik penguatan kuno, namun mereka tidak sepenuhnya digabungkan bersama. King Sui sudah bisa merasakan aliran tebal Diamond Qi memberinya gaya gravitasi yang kuat, meskipun itu tidak mempengaruhi kecepatannya. Perasaan kekuatan itu begitu mematikan sehingga dia merasa sangat aneh sekaligus sangat bahagia. Itu adalah perasaan ketika dia telah mendapatkan kekuatan luar biasa. Energi di seluruh tubuhnya disalurkan dan dia tiba-tiba menginjak dengan satu kaki. Boom! King Sui memiliki kekuatan luar biasa lebih dari 3 juta jin dan teknik bentuk gajah mampu meningkatkan kekuatannya sebesar 50% dan 5 kali lipat efek grounding. Swoosh! CKR, suara yang dalam terdengar dan dengan serangkaian guncangan besar, retakan muncul di permukaan, tetapi itu segera pulih. Ini adalah kemampuan pemulihan diri alam Valet Jade Immortal. Hahaha. King Sui tertawa terbahak-bahak. Kejutan ini datang terlalu cepat. Tidak hanya dia sekarang dilengkapi dengan teknik bentuk gajah, tetapi kekuatannya juga meningkat sebesar 50%. Menerima tambahan 1,5 juta jin. Pembersihan lengan ilahi. King Sui menggunakan semua kekuatan yang dia miliki sesuai keinginannya. Jika bukan karena kemampuan pemulihan diri yang kuat yang dia miliki saat berada di alam Valet Jade Immortal, dia mungkin akan berada dalam keadaan yang mengerikan sekarang. Setelah dia tenang, King Sui mulai memikirkan alasan mengapa dia bisa membawa Diamond Qi ke tahap kesuksesan besar dalam waktu sesingkat itu. Di pagi hari, ketika King Sui bangun untuk latihan, sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata pada dirinya sendiri bahwa seseorang tidak boleh terlalu rakus,
jadi dia membuang pikiran yang mengganggu. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat bahwa Qingqing memegang pedang, berdiri di sana dengan linglung mengerutkan kening. King Sui berjalan perlahan, tersenyum saat dia mengambil pedang dari tangannya. "Apa yang kamu pikirkan? Aku telah melihatmu berdiri di sini cukup lama," ucap King Sui tersenyum. "Aku mencoba mengingat seni pedang yang diajarkan ayahku ketika aku masih kecil, tapi aku menyadari bahwa aku tidak dapat mengingatnya," jawabnya sedih. "Ayo, kakak perempuan, aku akan menunjukkan seperangkat teknik pedang padamu. Ini juga yang aku gunakan. Ini sangat sederhana, tetapi telah mengalahkan cukup banyak kultivator martial king," ucap King Sui mengalihkan perhatian Qingqing. Teknik pedang dasar yang berada pada tingkat 1 dengan surga ketika ditampilkan, semua orang dapat mengatakan bahwa ini adalah teknik pedang dasar yang paling dasar, tetapi mereka tampak sangat berbeda di tangan King Sui. Keterampilan hebat seolah-olah seseorang canggung, satu dengan surga, kembali ke alam. "Bukankah ini teknik pedang dasar?" ucap Qingqing memandang King Sui, terkejut, ketidakpercayaan tercermin di matanya. "Itu benar. Setiap seni bela diri atau teknik pasti memiliki nilai dan keunikannya masing-masing. Apakah kamu tertarik untuk mempelajari teknik dasar pedang ini?" ucap King Sui menyerahkan pedang kepada Qingqing. "Ini kelihatannya sangat mudah untuk diambil, tapi kenapa aku belum pernah melihat orang yang mampu melakukan teknik pedang dasar sampai level seperti itu?" Qingqing bertanya pada King Sui, dengan bingung. "Latihan dan kerja keras akan membuatnya menjadi sempurna. Kakak, dengarkan adikmu. Berlatihlah set teknik pedang dasar ini 1000 kali setiap hari, dan lakukan banyak usaha." "Oke," ucap King Sui tersenyum. Aku akan mendengarkanmu," ucap Qingqing sambil tersenyum. "Saudara Sui, mengapa kamu hanya mengajari saudari Qingqing?" ucap King Bei berjalan mendekat sambil cemberut. "Aku tahu kamu akan mengatakan ini. Aku sudah mengajari kalian ini sejak lama, tapi sepertinya kalian tidak cocok untuk ini. Kapan saudara Sui kalian pelit terhadap kalian? Bukankah aku sudah mengingatkan dan membagikan semua hal yang baik untuk kalian?" ucap King Sui menepuk kepala King Bei dengan lembut. "Mengapa aku tidak cocok?" ucap King Bei juga tersenyum. "Kamu telah mempelajari teknik pedang lainnya, dan hal-hal yang kamu pelajari sebelumnya ada di mana-mana. Terlebih lagi, kamu sudah melewati tahap latihan berulang yang sulit. Oh, apakah saudari Qingqing cocok untuk metode pelatihan ini?" tanya King Bei. King Sui mengangguk dan tersenyum. Saudari Qingqingmu pada dasarnya belum pernah berkultivasi seni bela diri apapun sebelumnya, kecuali satu set teknik bela diri. Setelah seseorang mengembangkan teknik pedang lainnya, mereka tidak akan lagi cocok untuk mengembangkan teknik pedang dasar ini. Atau setidaknya, mereka tidak akan bisa mencapai tingkat kultivasi yang tinggi. Itu karena akan sulit bagi pikiran mereka untuk tenggelam dalam gerakan teknik pedang dasar. Seperti halnya setelah seseorang terbiasa mengenakan pakaian yang indah, tidak pernah wajar baginya untuk mengenakan pakaian compang-camping. Tetapi jika itu adalah orang yang tidak pernah memiliki pakaian sebelumnya, ketika diberi pakaian compang-camping, orang tersebut akan bisa memakainya dengan baik, ucap King Sui tersenyum. "Aku tidak peduli, saudara Sui, kamu harus mengajariku teknik kekuatan, oke?" King Bei mengguncang lengan King Sui. Baiklah. Cepat pergilah beritahu yang lain bahwa aku akan mengajari kalian sesuatu untuk sementara waktu, ucap King Sui tersenyum. Kakak, biarkan aku memberitahumu tentang teknik pedang dasar ini. Meskipun ini adalah hal yang paling dasar, tetapi aku telah berlatih tidak kurang dari 10 juta kali. Aku akan menjelaskan beberapa hal yang akan membuatmu lebih mudah ketika kamu belajar, ucap King Sui tersenyum sebelum dia meraih tangan Qingqing yang memegang pedang. Dia mendemonstrasikan teknik pedang tersebut. Pedang itu ditusukkan dalam garis lurus. Kakak, kamu hanya perlu merasakan gerakan sambil mendengarkan apa yang aku katakan. Pedang adalah senjata tajam, dan tujuan pertempuran adalah untuk melindungi diri sendiri dan mengalahkan lawan. Jika kamu bisa mengalahkan lawan dalam waktu yang diambil untuk satu tarikan napas,
jangan lakukan dalam 2 tarikan napas, terutama dalam pertarungan sampai mati. Carilah poin yang paling langsung, tercepat, paling akurat, dan paling keras, ucap King Sui mengakhiri demonstrasinya. Setelah itu, King Sui mengajari yang lain, metode inti Ki, dari Raja Lompat Lapis Baja Hitam, dan tinju penghubung punggung yang dia pahami dari monumen batu. Selama mereka bisa berlatih ke tahap kesuksesan kecil, kemampuan mereka akan meningkat cukup banyak. King Sui tidak egois terhadap mereka. Menjadi terlalu rakus akan membuat sulit untuk mengunyah semua makanan. Tidak baik bagi mereka jika King Sui mengajar mereka terlalu banyak hal di pagi hari. Setelah melatih semuanya, King Sui berencana keluar untuk jalan-jalan. Sudah sangat lama sejak dia merasa begitu santai. Bagaimanapun, dia telah menghapus klan Yan yang telah mengganggu hidupnya. Adapun masalah dengan Raja Singa dan Menara Pedang, itu bukanlah sesuatu yang bisa dia selesaikan dalam 1 atau 2 hari. Untuk berurusan dengan mereka, King Sui juga telah memutuskan rencananya, 5 tahun untuk satu, 20 tahun untuk satunya. King Sui memperhatikan bahwa seolah-olah dia selalu hidup untuk membalas dendam. Tapi tidak peduli apa, itu baik-baik saja selama dia menjalani kehidupan yang memuaskan dan bermakna. Sudah cukup untuk bisa hidup tanpa penyesalan, tapi berapa banyak orang yang bisa hidup tanpa penyesalan? King Sui menggelengkan kepalanya, mengatakan pada dirinya sendiri untuk tidak terlalu memikirkannya. Jika dia melakukannya, dia akan merasakan amarah yang tidak terkendali. Melihat berbagai orang di jalanan, dia berjalan tanpa tujuan, sesekali melihat wanita cantik yang lewat. Terkadang, mereka akan melihat pria yang sendirian ini, dan mungkin bahkan berbicara di antara mereka sendiri. King Sui bahkan bisa mendengar apa yang mereka katakan. Ketika King Sui melihat ke arah mereka, mereka akan menjulurkan lidah mereka dengan main-main dan lari. Saat dia mengangkat kepalanya, dia menemukan bahwa dia tanpa sadar telah berjalan ke Yu Hein. Setelah linglung singkat, King Sui masuk dan menuju ke atas. Kenangan saat dia berbagi dengan Yu He dan sosok cantiknya muncul di benaknya. Restoran ini tidak lagi disebut Yu Hein. King Sui menebak bahwa itu pasti telah dijual kepada orang lain. Dia mencari tempat duduk dekat jendela di ruangan di lantai 2. Segera, 2 piring dan sepoci anggur disajikan. King Sui tidak datang ke sini untuk makan, tetapi datang untuk menyesuaikan perasaannya. Melihat keluar jendela, King Sui akan memiliki perasaan damai ketika dia melihat ke bawah pada kerumunan yang lewat. Hanya dengan sangat cepat, tatapannya tertuju pada seseorang, itu karena dia telah melihat seseorang. Yu He, dia juga berjalan-jalan di jalanan tanpa tujuan, atau lebih tepatnya, kesepian. King Sui melihat bahwa dia tidak serba bisa seperti sebelumnya. Pinggang dan kakinya lebih tipis, dan rasanya bahkan tulangnya lebih tipis sekarang. Ini benar-benar yang dimaksud dengan sekantong tulang. Namun, dia tampak lebih elegan dari sebelumnya, payudaranya meninggi, dan bahkan dadanya lebih bulat dan seksi. Ketika dia berjalan ke pintu masuk Yu Hein, dia berhenti, dan kemudian perlahan masuk. Senyum King Sui tampak sedikit pahit dan bahagia. Dia merasa bahwa perasaannya saat ini sangat kontradiktif. Ketika Yu He muncul di hadapannya tampak heran. King Sui terkekeh dan berdiri. Sungguh kebetulan, kakak Yu, King Sui menyapa sambil tersenyum. Yu He terjebak dalam linglung cukup lama sebelum dia tersenyum dan melihat ke arah King Sui. Benar-benar kebetulan. Sungguh tidak mudah untuk ingin bertemu Tuan Muda King sekarang. Hari ini, aku akan berperan sebagai pembawa acara dan mentraktirmu minuman, ucap Yu He tersenyum menatap King Sui. Apa yang kamu katakan? Ucap King Sui jelas bisa mengatakan bahwa ada sedikit kesalahan dalam suara Yu He. King Sui berpikir tentang bagaimana dia telah mencemari banyak bagian tubuhnya sebelumnya, dan pernah sangat tergila-gila padanya. Sekarang, apakah dia tidak berperasaan atau memberinya bahu dingin karena dia seorang janda? King Sui menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa bukan itu yang dia pikirkan. Dia hanya merasa bahwa dia tidak cukup kuat,
dan takut melibatkannya dalam masalah seperti yang dialami Wen Ren Wugu dan Min Yue Gelou. Tatapan King Sui tertuju pada Yu He, mencerminkan perjuangan yang menyakitkan. Yu He melihat mata sedih King Sui. Dia berpikir bahwa King Sui tidak mau melihatnya dan langsung merasa sangat pahit di dalam. King Sui mendapatkan kembali ketenangannya dan dengan cepat meminta maaf. "Saudari Yu, apa yang kamu bicarakan? Biarkan aku mentraktirmu hari ini. Aku selalu merindukanmu," ucap King Sui. "Dia merindukanku." Kata-kata ini terus berulang di benak Yu He dan dia ingin menangis. Terlepas dari apakah kata-katanya benar atau tidak, itu semua sepadan. Sejak hari itu, dia meninggalkan klan King, dia tidak berpikir untuk bersamanya. "Kakak Yu, duduklah di sini," ucap King Sui menarik Yu He dan mendudukkannya. Dia kemudian meminta pelayan menyiapkan 2 piring dan sepasang sumpit. Yu He sedikit tertegun, tapi dia juga mengerti ketika dia mulai memiliki perasaan untuk pria kecil ini. Mungkin sekarang, dia bukan lagi pemuda di masa lalu. Memikirkan ketika dia bertemu dengannya untuk pertama kali, alasannya yang keliru membuatnya tertarik. Lebih jauh, dia juga seorang bajingan dan bahkan menerima keuntungan darinya lagi dan lagi dengan cara yang tidak adil. "Apakah kakek tua masih baik-baik saja?" King Sui bertanya. Yu He sedikit terganggu, tapi dia tersenyum. "Kakek baik-baik saja. Apakah semuanya berjalan lancar?" ucap Yu He. King Sui tahu apa yang dia maksud dengan pertanyaannya. Lagi pula, ketika dia sebelumnya pergi ke klan Yan, Yu Donghao dan Yu He juga melihatnya. King Sui tersenyum saat dia mengangguk. "Apakah kamu akan segera meninggalkan 100 Miles?" ucap Yu He menenangkan pikirannya dan menatap King Sui. Setelah King Sui menuangkan anggur, dia menjawab, "Aku masih belum jelas tentang itu. Mari kita bicarakan tentang itu setelah tahun baru. Aku mungkin akan pergi karena masih banyak hal yang harus aku lakukan." Dia bukan lagi pemuda yang baru saja datang dari 100 Miles. Dia sekarang adalah harimau yang mendaki gunung dan ingin mengaum dengan bangga di seluruh hutan. Dia adalah naga besar yang naik ke langit dan ingin berkeliaran. Dia merasa bahwa dia semakin jauh darinya. Dia tidak bisa berhasil mengejar kehadirannya. Memikirkan suaminya sebelumnya, dia ingat bahwa dia tidak kembali sepanjang malam ketika mereka menikah. Namun, pada hari kedua ketika dia kembali, dia sudah mati. Mereka masih muda pada saat itu dan tidak memiliki perasaan satu sama lain. Itulah alasan mengapa dia tidak merasakan apapun ketika dia meninggal. Namun, karena status klannya, dan fakta bahwa Yu Donghao terluka parah, dia merasa hidupnya akan sangat menyedihkan karena kontrak pernikahannya tidak dapat dihapus. King Sui lah yang telah membiarkan kakeknya memulihkan tingkat kultivasinya, dan membiarkannya menghapus kontrak pernikahannya tanpa hambatan. Tetapi sekarang, dia menemukan bahwa hatinya telah sepenuhnya menjadi miliknya. Meski penuh kesulitan, ada juga kebahagiaan. "Saudari Yu, apa yang kamu rencanakan di masa depan?" ucap King Sui bertanya seperti yang dia inginkan. Mendengar kata-kata King Sui, Yu He tersenyum pahit. Dia menatapnya dengan serius dan menjawab, "Keputusan tidak penting lagi. Di masa lalu, semua keputusanku untuk satu orang. Tapi sekarang, itu tidak penting. Bagaimana jika, secara kebetulan, tidak seperti yang kamu pikirkan? Dan bagaimana jika sebenarnya orang itu menunggumu selama ini?" ucap King Sui menatap Yu He dengan serius. Tubuh Yu He bergetar tak berdaya saat dia menatap mata King Sui yang jernih. Mereka masih sejelas sebelumnya dan masih sangat tampan. Melihat ekspresi senyum yang hangat memungkinkannya menemukan beberapa perasaan yang sebelumnya akrab. Matanya perlahan menjadi basah. Namun, membawa sedikit kebahagiaan dan pesona saat melihat King Sui. Dia mengerahkan semua kekuatannya saat dia menganggukkan kepalanya. Air mata menetes di wajahnya. King Sui mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyeka air matanya. Merasakan kulitnya yang halus, begitu lembut dan halus tanpa riasan, wajahnya perlahan memerah. Ketika King Sui sedang berjalan pulang,
dia masih memikirkan kata-kata perpisahan Yu He. King Sui, aku akan menunggumu selamanya, itulah perkataannya. Dan tiba-tiba, King Sui dihentikan oleh satu orang saat dia akan mencapai rumah. Itu adalah pria yang gagah berani dan dingin. King Sui sudah bisa merasakan aura bandit dari orang ini pada pandangan pertama. Tidak hanya pria itu gagah berani, dia juga sangat tinggi. Ekspresi wajahnya kaku dan pendiam. Bibir yang tertutup rapat membuat orang merasa berkepribadian dan disiplin. King Sui memandangi pria besar ini dengan ragu. Bisakah kita bicara sebentar? Pria itu bertanya dengan lugas. King Sui mengerutkan alisnya. Menilai dari permintaannya, dia pasti tahu tentang King Sui. Setelah berpikir dalam-dalam sejenak, King Sui mengangguk dan berjalan menuju jalan terdekat yang tenang. Mengapa Anda mencariku? Dan siapa Anda? King Sui bertanya. Tuan, orang menyebut kami geng merah, jawab pria dingin itu. Dia sepertinya sedang membaca ekspresi King Sui. King Sui sudah mengetahui beberapa hal tentang geng merah. Bagaimanapun, klan King pada satu titik juga telah mengirimkan uang kepada mereka. Namun, kebalikan dari apa yang diharapkan, King Sui tidak memiliki opini apapun tentang geng merah. Sudah menjadi sifat bandit untuk tidak peduli tentang apapun, dan melukai lawan mereka dengan segala cara. Oleh karena itu, semakin kuat sebuah geng bandit, semakin sedikit orang yang akan dengan mudah bertindak atas mereka. Jika mereka akan menangkapnya, mereka harus menangkap semuanya dalam satu jaring. Jika tidak, itu akan menimbulkan masalah yang tak ada habisnya. King Sui menatap pria dingin itu dengan tenang dan dia sedikit menyipitkan matanya. Dia memaksakan tatapan tajamnya pada lawannya. Aura yang mengintimidasi perlahan menekannya. King Sui tidak menahan niat membunuh di matanya sama sekali. Itu hanya berlangsung sebentar dan pria dingin itu sudah bersimbah keringat. Namun, dia masih bertatapan dengan King Sui. Matanya tegas. Meski kedua kakinya sudah gemetar, dia masih berpegangan. King Sui tidak pernah berpikir bahwa orang ini akan memiliki kebijaksanaan yang kuat dan gigih yang mengingatkannya pada geng serigala hijau. Dia memikirkan remaja bernama King Lang. Sayangnya, tidak ada lagi kabar tentang dia. Awalnya, dia masih berpikir untuk membuat geng serigala hijau lebih kuat. Namun, sekarang dia menganggap mereka sudah menghilang, atau mungkin ada alasan lain. Dalam hidup, akan ada banyak orang yang datang dan pergi. King Sui, yang hidup sebagai manusia selama 2 generasi, telah lama menerima fakta yang tidak menyenangkan itu. Katakan, mengapa Anda datang untuk mencariku? Oh ya, Anda belum memberitahuku siapa nama Anda, King Sui bertanya dengan lembut saat dia menarik auranya yang mengintimidasi. Ketika aura King Sui ditarik, pria dingin itu segera merasa seperti dia telah menurunkan gunung. Tiba-tiba, dia jatuh ke tanah. Terima kasih, Tuan, karena menahan diri. Saya orang kedua yang bertanggung jawab di geng merah. Saya Li Hong. Kali ini, saya datang ke sini untuk memberitahu Anda bahwa ada seseorang yang ingin melukai Anda, ucap Li Hong buru-buru dan berdiri. Apa itu bosmu? Ucap King Sui tiba-tiba tersenyum. Bagaimana Anda tahu? Jadi Anda sudah tahu tentang itu, ucap Li Hong memandang King Sui dengan kaget. King Sui melihat tatapan aneh Li Hong, tidak tahu apakah itu sandiwara. King Sui berpikir bahwa tidak peduli apa tujuannya, orang ini pasti mengambil risiko yang sangat besar. Melihat orang ini juga tenang, dia mungkin bukan orang yang jujur. Hanya saja sebelumnya, dia sangat ditakuti olehnya. Bagaimanapun, membunuhnya sekarang akan mudah dan bisa dilakukan dalam sekejap. Katakan, apa tujuanmu melakukan ini? Apakah ini untuk posisi bos? King Sui bertanya sambil dengan tenang menatap Li Hong. Hai, sebenarnya, saya melakukannya untuk 500 saudara saya itu. Saat itu, justru karena bos mencari kecantikan seorang wanita yang menyebabkan kematian 4.500 saudara kami. 500 saudara selamat secara kebetulan. Dan sekarang, dia sekali lagi mengarahkan pandangannya pada Anda, Tuan. Oleh karena itu,
Saya tahu bahwa jika saya tidak datang, 500 saudara kami yang tersisa juga akan habis, jawab Li Hong perlahan sambil menghela nafas. King Sui mengerutkan alisnya. Karena orang ini adalah pemimpin dari 5.000 orang, dia harus menjadi seorang pejuang di puncak alam Xiantian. Sedemikian rupa sehingga dia bisa memiliki kekuatan seorang martial king, atau mungkin bahkan prajurit martial king tingkat tinggi. Di sisi lain, klan yang lebih suka mundur ke tempat ini untuk mengejar mereka juga bisa menjadi sangat tangguh. Itulah mengapa mereka tidak berani menjadi orang terkenal. Jika tidak, mereka pasti bisa berjalan dengan kasar dan tidak masuk akal di negeri Changlang. Tentu saja, jika mereka bertemu dengan seorang pertapa tertinggi, mereka akan bernasib buruk. Kamu pikir kamu akan bisa menyelamatkan semua orang jika kamu datang dan mencariku? King Sui bertanya sambil tetap tenang. Li Hong menggelengkan kepalanya. Setidaknya saya sudah mencoba yang terbaik. Dan juga, jangan meremehkan bos kami. Dia adalah master pembuat racun. Racun yang dia buat sangat kuat, ucapnya. Lalu apakah kau ingin menjadi bos? King Sui bertanya. Pria dingin itu terkejut. Dia tersenyum dan berkata, sebenarnya, sejak anggota geng merah menjadi buronan, mereka ingin hidup normal. Memasuki sekte itu mungkin mudah, tetapi jika mereka pernah berpikir untuk pergi, itu akan sesulit naik ke surga. Saya sudah muak dengan kehidupan seperti ini, yang kami miliki hari ini tetapi tidak ada hari esok, ucap orang itu. Tepat sekali, aku bertanya apakah kau ingin menjadi bos? Jika kau menjadi bos, tidakkah kau bisa melakukan apa yang kau inginkan? Bukankah terserah kau apakah kau ingin membubarkan atau mengatur ulang gengmu, ucap King Sui bertanya lagi sambil tersenyum. Li Hong memandang King Sui dengan tatapan berapi-api. Tuan, apakah Anda serius, ucap Li Hong. Tentu saja, tapi aku harap, kau bisa menjanjikan beberapa hal kepadaku, ucap King Sui setelah berpikir sejenak. Pada saat itu, Li Hong sudah sangat bahagia. Ekspresi kegembiraan yang gila-gilaan membuat King Sui sedikit merajut alisnya. Sayangnya, Li Hong tidak melihatnya. Li Hong tahu bahwa tujuan awal bosnya adalah membiarkan King Sui menjadi pelindungnya. Namun, dia tahu bahwa King Sui mungkin tidak menyetujuinya. Itulah mengapa dia ingin menggunakan pelet Divine Marionette yang secara tidak sengaja dia peroleh untuk sepenuhnya mengendalikan King Sui. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa pada hari ini, dia akan membuat King Sui menyukainya. Menilai dari situasinya, mendapatkan perlindungannya sepertinya sangat mungkin. Tuan, jangan ragu untuk mengatakannya, saya akan menjanjikan apapun kepada Anda, ucap Li Hong buru-buru. Di masa depan, setelah kamu menjadi bos, aku tidak berharap kamu membuat keributan di sekitar. Dan juga, jika kamu memperoleh informasi apapun, kamu dapat memberitahuku, ucap King Sui. Tentu saja, saya akan memberi Anda hadiah sampai batas tertentu, ucap Li Hong tersenyum. Kamu tidak perlu menghadiahiku, ucap King Sui santai. Baiklah tuan, saya pasti akan melakukan apa yang Anda katakan, Li Hong mengangguk sambil menjawab dengan pasti. Tuan, selain memurnikan obat beracun, bos kami yaitu Wu Yitian juga secara tidak sengaja mendapatkan pelet lain yang dikenal sebagai pelet marionet ilahi. Dia mampu sepenuhnya mengendalikan orang atau binatang iblis yang menelannya selama kekuatan mereka di bawah martial science, ucap Li Hong memberikan informasi. Saat dia mendengar kata-kata Li Hong, King Sui terkejut. Namun, King Sui masih memandang Li Hong dengan ragu. Awalnya, bos kami ingin mencari binatang iblis untuk dia kendalikan. Meskipun dia telah menemukan beberapa, tapi semuanya gagal. Selain itu, cukup banyak juga yang meninggal. Itulah mengapa dia mengarahkan pandangannya pada orang lain. Namun, dia tidak dapat menemukan kandidat yang cocok dalam waktu singkat. Adapun para ahli terkenal, dia juga tidak memiliki kesempatan. King Sui berpikir sejenak dan merasa itu juga masuk akal. Bagaimana pil bisa dikirim dengan mudah ke mulut seorang ahli? Oh, kalau begitu, bagaimana bosmu Wu Yitian?
berpikir menemukan cara untuk membuatku meminum pil itu. King Sui bertanya dengan ragu. Baru-baru ini, bos kami memurnikan obat beracun yang sangat kuat. Itu tidak memiliki warna atau rasa apapun. Dia ingin meracuni Anda terlebih dahulu, lalu membuat Anda meminum Divine Marionette Pellet dan penawar racunnya setelah itu. Kata-kata Li Hong membuat King Sui merasa sedikit gugup. Tapi kemudian, dia memikirkan tentang tubuhnya yang kebal terhadap racun, dan energi vital yang luas serta 5 pelet naga yang masih dia miliki sebagai cadangan. Meski demikian, masih ada sedikit rasa takut karena jika kebetulan ada kesalahan, konsekuensinya tak terbayangkan. Berarti tujuanmu datang hari ini bukan hanya untuk memberitahuku semua ini, kan? Ucap King Sui tersenyum ketika dia melihat Li Hong. Sebenarnya, alasan saya datang hari ini adalah untuk mengundang Anda ke sana. Ketika Li Hong mengatakan ini, dia merasa sedikit tidak nyaman. Sejak geng merah menjadi kuat, bos geng merah tidak lagi mendengarkan ucapan Li Hong. Jika bosnya mendengarkan perkataannya waktu itu, kematian sekitar 4.500 murid bisa dihindari. Li Hong tahu bahwa jika dia membawa King Sui ke sana kali ini, hidup Wu Yitian tidak akan ada lagi. Saat dia memikirkannya, dia mendesah tanpa daya. Membiarkan beberapa ribu murid mati hanya karena keinginannya sendiri, kali ini, itu dianggap memberikan penjelasan untuk mereka. Meskipun suaranya lembut, King Sui masih bisa mendengarnya dan sekali lagi mengerutkan alisnya. King Sui melihat ke langit. Itu masih siang. Melihat masih ada waktu, dia mengangguk pada Li Hong. Setelah naik gerobak binatang yang disiapkan khusus Li Hong, mereka segera melanjutkan menuju gunung paralel. Aku ingin tanya, bagaimana Wu Yitian menargetkanku? King Sui bertanya sambil tersenyum ketika dia melihat Li Hong yang mengendarai gerobak. Sebenarnya, dia tidak mengatakan apapun kepada saya. Saya yang memikirkan rencana semacam ini. Tapi biasanya, dia akan memberitahu saya tentang hal-hal yang ditindaklanjuti sehingga saya dapat menghadapinya dengan lebih baik, jawabnya. Lalu, jika motifmu hanya membiarkanku naik gunung, metode apa yang akan kamu gunakan? King Sui bertanya, masih tersenyum cerah. Li Hong sudah berkeringat. Saya akan mengatakan bahwa saya ada urusan yang harus dilakukan dengan Anda. Dan saya mungkin juga akan menipu Anda. Yang terpenting Anda bisa sampai ke gunung paralel. Melihat Li Hong yang sudah bersenandung dan bersuara, King Sui berkata dengan lembut. Namun, metode itu tidak seefisien, aman, dapat diandalkan atau bermanfaat dibandingkan dengan yang kau gunakan, bukan? Dengan cara ini, aku bisa melepaskanmu sesukamu. Keinginanmu juga akan tercapai. Itu tidak hanya membantumu memperjuangkan kesempatan untuk hidup, tetapi memberimu posisi untuk mengatur rumah tangga. Namun, jika aku diracuni oleh Wu Yitian dan berubah menjadi boneka, misimu juga akan tercapai dengan sempurna, menempatkanmu dalam posisi menyerang atau mundur saat ada kesempatan, benarkan? Ucap King Sui tersenyum. Tiba-tiba, Li Hong menatap pria muda yang sedikit tersenyum. Dari awal sampai akhir, King Sui memberinya perasaan damai, bahkan setelah trik yang dia mainkan. Atau mungkin, dia tidak benar-benar memainkan trik apapun karena tidak terlihat jelas. Hanya saja dia tidak berpikir bahwa itu akan diungkapkan oleh seseorang langsung ke wajahnya. Tuan, saya tidak. Li Hong saat ini merasa sangat takut. Dia sepenuhnya sadar bahwa King Sui dapat membunuhnya dalam sekejap. Apakah kamu percaya bahwa aku akan membunuhmu sekarang? Meskipun King Sui mengucapkan kata-kata ini dengan lembut, suara damai itu seperti ledakan ranjau di samping telinga Li Hong. Tubuhnya bergetar saat merangkak menuju King Sui. Apa kau tahu orang seperti apa yang paling kubenci? Tuan, saya minta maaf. Untuk orang sepertimu, aku akan langsung memenggalmu. Tetapi mengapa kau ingin menyangkalnya sekarang, tetapi kemudian mengakuinya lagi? Kali ini, aku tidak akan membunuhmu. Potong jarimu sendiri, ucap King Sui tersenyum dingin. Terima kasih tuan muda, ucapnya. Setelah mendengus depresi, Li Hong memotong ibu jari di tangan kirinya.
Li Hong menunduk, wajahnya pucat pasi, matanya dipenuhi dengan kebencian. Namun, pada saat itu ketika dia mengangkat kepalanya, hanya wajah dengan senyum kuat yang tersisa. King Sui tidak menyukai orang-orang seperti Li Hong. Adapun rencananya, King Sui tidak benar-benar memasukkannya ke matanya. King Sui masih sangat yakin tentang kekokohan tubuhnya, dan saat ini, dia mengambil pil 5 naga untuk berjaga-jaga. 100 miles bahkan tidak 100 mil jauhnya dari gunung paralel. Bahkan jika dia membawa gerobak binatang ke sana, itu juga akan sangat cepat. Ini hanya akan memakan waktu sekitar 6 jam atau lebih. Sepanjang jalan, King Sui bergosip tentang beberapa hal yang tidak penting dengan Li Hong. King Sui sudah memiliki rencananya sendiri. Kepada orang-orang yang ingin menyakitinya, dia tidak bisa membiarkan mereka merasa terlalu nyaman. Dia pasti tidak bisa berpikir dua kali ketika harus berurusan dengan orang-orang seperti ini. Mengikuti jalan yang besar dan mulus, gerobak binatang keluar dari 100 miles dengan sangat cepat. Permukaan jalannya halus dan mengkilap. Itu hanyalah sebuah kota kecil, seperti 100 miles, yang tidak memiliki jalan dengan permukaan berbatu yang mengarah ke kota-kota lain di luar, yang dimiliki kota Xiangzhou dan kota Jun. Dengan cepat, gerobak binatang telah memasuki gunung paralel. Jalur gunung sangat sempit. Untuk gerobak binatang seperti ini, hanya ada kira-kira maksimal 3 gerobak yang berjalan berdampingan satu sama lain. Sepanjang perjalanan, dia tak henti-hentinya melihat sosok-sosok orang berjubah merah lewat. Jalan di sepanjang jalur pegunungan gunung paralel hanya sekitar 30 mil panjangnya. Sarang geng merah berada tepat di tengahnya. Sepanjang jalan, mereka akan terus-menerus melihat penampakan beberapa binatang terbang. Namun, mereka akan dengan sangat cepat melarikan diri kembali ke gunung. Sarang bos dari geng merah itu berada di puncak gunung yang rusak di gunung paralel. King Sui sekali lagi melihat tangga batu dengan paksa membuka tangga di gunung. Tentu saja, tidak sedramatis tangga batu di istana surgawi. Tuan, kami di sini. King Sui keluar dari kereta setelah suara Li Hong datang ke tangga batu untuk bergabung dengan Li Hong. Bos kedua. Orang-orang yang dia temui saat menaiki tangga akan menyapa Li Hong. Gunung paralel memiliki ketinggian yang tidak melebihi 100 meter. Jadi, undakan batu itu sebenarnya tidak terlalu panjang. Dengan sangat cepat, mereka sudah sampai di puncak gunung setelah mengambil 2 belokan. Hanya ada satu bangunan yang menyerupai istana. Sisa bangunan lainnya adalah rumah batu. Maka, Li Hong memimpin King Sui dan berjalan menuju ke arah istana. Bos kedua, ucap seorang murid dari geng merah yang menjaga pintu masuk istana membungkuk dan berseru. Apakah bos ada di dalam? Li Hong bertanya dengan lembut. Bos telah memberitahu bahwa bos kedua bisa masuk segera ketika Anda kembali. Tuan, ayo masuk. King Sui menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Dia mengikuti Li Hong dan berjalan ke pintu masuk kayu persik, yang masih dianggap lebar. Segera setelah masuk, King Sui dapat melihat bahwa itu adalah istana besar. Di tengahnya ada 3 patung Buddha emas. Ada banyak kursi di tempat lain dan bau kayu cendana yang berminyak memenuhi udara. King Sui melihat beberapa kayu cendana ungu, setebal lengan, terbakar di depan patung Buddha. King Sui merasa otaknya menjadi sedikit kabur, tetapi dengan sangat cepat, dia kembali ke akal sehatnya. Di saat yang sama, dia juga merasakan bau yang sedikit tidak biasa yang ditutupi oleh bau kayu cendana. Jika kayu cendana tidak ada di sana, seharusnya sangat mudah untuk mengendus baunya. Namun, itu hadir dalam situasinya. Jika dia tidak tahu tentang situasinya sebelumnya, dia memperhitungkan bahkan setelah dia pingsan, dia masih tidak akan bisa mengendus bau yang sangat lemah. Li Hong ini sebelumnya mengatakan bahwa itu tidak memiliki rasa atau warna. Apakah dia sengaja membuatku bingung, gumam King Sui. Boom! Ketika King Sui melihat Li Hong jatuh ke tanah dan kehilangan kesadaran, King Sui menggunakan tangannya untuk menyentuh dahinya. Tubuhnya terombang-ambing dan terhuyung-huyung saat dia memegang kursi dan melihat sekeliling dengan kaget.
Setelah itu, dia perlahan duduk di kursi, dengan cepat mengeluarkan pil penghindaran racun, dan memakannya. Pil yang kau minum tidak berguna. Racun yang kau hirup barusan bukanlah jenis racun yang biasa. Saat suara itu turun, seorang pria tinggi dan perkasa membawa pedang pemotong kuda yang sangat besar keluar. Pria jangkung dan perkasa berjalan ke sisi Li Hong. Dia mengeluarkan pil putri salju yang berkilau dan tembus cahaya dan memasukkannya ke dalam mulut Li Hong sambil memegang dagunya. Pil obat turun dengan lancar di sepanjang tenggorokannya. Dengan sangat cepat, Li Hong sudah bangun dengan tenang. "Bos," ucap Li Hong. "Li Hong, metodemu memang sangat cerdas," bos berkata dengan gembira setelah dia melihat Li Hong bangun. Setelah Li Hong melihat ke arah King Sui yang sedang duduk di sana, dan bertahan dengan gigih, dia tersenyum dan berkata kepada bos yang perkasa dan gagah berani. "Itu juga karena racun dari bos itu sangat hebat. Jika tidak, bahkan jika kita benar-benar bisa mengundangnya, kita hanya akan dihancurkan olehnya," ucap Li Hong tersenyum licik. "Baiklah, kamu harus pergi dan memberitahu semua murid untuk kembali. Hari ini adalah hari yang membahagiakan, mari kita nikmati," Bos Wu Yitian berkata kepada Li Hong. "Baiklah." Setelah Li Hong selesai berbicara, dia sekali lagi melihat King Sui yang sudah tidak sadarkan diri. Cahaya dingin melintas di matanya. "Bocah, kamu masih sedikit lebih rendah dalam hal memainkan trik pikiran. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa pil obat tidak berguna yang Anda minum akan mampu menahan racun dari bosku? Betapa lucunya. Di masa depan, jadilah mesin pembunuh," ucap Li Hong pergi setelah melihat King Sui sekali lagi. "King Sui, hahaha, di masa depan, kau adalah senjata terbesar yang aku, Wu Yitian, miliki. Menggunakan marionet ilahi ini padamu benar-benar sepadan dengan harganya. Dan juga dupa kipas angin. Hari ini, aku telah merencanakan semuanya dengan susah payah. Aku harap kau tidak akan mengecewakanku," ucap Wu Yitian memegang kotak terang saat dia mendekati King Sui. "Jangan terlalu yakin." Pada saat ini, King Sui membuka kedua matanya lebar-lebar saat dia melihat Wu Yitian yang berjalan ke sisinya. Bersamaan dengan itu, dia mengulurkan tangannya dan mengulurkannya ke arah Wu Yitian dengan kecepatan yang tak tertandingi. Wu Yitian, yang baru saja mengalami shock, dengan cepat memotong King Sui dari sudut miring dengan pedang pemotong kuda besar di tangannya. Wush! Slash! Seutas percikan api terangkat di udara. Seorang prajurit dari Martial King level 1. "Sayangnya, ada celah yang cukup besar antara kita." "Diamond Key," teriak King Sui. Wush! Telapak tangan King Sui membentuk gumpalan kekuatan yang mendasari kekuningan. Duar! Itu tiba-tiba menyambut pedang besar Wu Yitian. Wush! Juas! Bunyi menusuk muncul. Kasing cerah dari marionet ilahi juga ditangkap oleh King Sui. Setelah itu, dia langsung melemparkannya ke ranah Valet Jade. Begitu dia melihat Divine Marionet dibuang, Wu Yitian tidak lagi peduli dengan pelet unik yang dia dapatkan secara tidak sengaja. Dengan pedang di kedua tangannya, dia berteriak, "Seseorang tolong datang." Dia menyerang King Sui dan akan lari keluar. Wush slash! Duar! King Sui dengan mudah menghindar. Bagaimana mungkin King Sui membiarkannya lolos begitu saja? "Bentuk kaki gajah, injak!" teriak King Sui. Kaki King Sui dengan keras menginjak lantai yang diarahkan ke arah Wu Yitian. Wush! Duar! CKRAK! Boom! Kekuatan luar biasa yang setara dengan 15 juta jin. Di dalam alam giok ungu, permukaan bumi yang hanya retak kini benar-benar terpisah satu sama lain. Seluruh aula utama juga runtuh dalam sekejap. Bahkan beberapa rumah berbatu di sekitarnya juga telah runtuh. Debu batu beterbangan kemana-mana dan memenuhi seluruh langit. Saat kakinya melangkah turun, banyak batu dan bedak tolk menghantam tubuhnya. Itu sangat menyakitkan, tetapi pertahanan King Sui tidak normal. Namun Wu Yitian itu akan sangat menderita. Tidak hanya dia terguncang sampai dia merasa pusing, ketika bumi di bawahnya terkoyak, itu hampir membuatnya terkoyak juga. Pada saat bumi berguncang,
organ-organnya telah terguncang hingga berdarah. Namun, yang terjadi selanjutnya adalah bebatuan dan bedak yang memenuhi seluruh langit. Arah di mana Wu Yitian berada adalah titik kritis. Apalagi jaraknya hanya beberapa meter. Di bawah langkah kaki dengan kekuatan yang luar biasa, kekuatan bebatuan bahkan lebih besar dari kekuatan senjata tersembunyi yang ditembakkan King Sui. Sama seperti ini, Wu Yitian ditekan ke dalam saringan lembek. King Sui juga tidak berpikir bahwa teknik bentuk gajah itu benar-benar memiliki kekuatan yang sangat besar. Pada saat ini, dia juga mengetahui tentang hal-hal yang tidak biasa tentang alam Valet Jade Immortal. Dengan kekuatan luar biasa 15 juta jin, bahkan puncak gunung kecil telah dihancurkan dengan tanah. Lingkungan King Sui berubah menjadi reruntuhan. Getaran yang luar biasa langsung tercecer di sekitar aula utama. King Sui menemukan bahwa dia sebenarnya telah menghancurkan hampir setengah dari 500 geng merah yang baru saja direkrut Li Hong sampai mati ketika dia berjalan keluar dari reruntuhan. Orang-orang yang tersisa hampir saja mati. Li Hong, di sisi lain, tanpa ekspresi. Dia menyaksikan lingkungan dalam jarak 100 meter darinya berubah menjadi reruntuhan. Namun, orang yang keluar sudah membuat jiwanya terbang ke surga. Bagaimana dia baik-baik saja? Di mana bosku? Gumamnya. Meskipun dia mengira itu adalah tanah longsor, dia tahu dari gerakan gemetar langit dan bumi, bahwa dia akan ditembak mati oleh bebatuan yang bergemeretak. Seandainya dia tidak melarikan diri dengan cepat, dia sudah merasa ada sesuatu yang salah hanya dalam sedetik. Apapun yang dia pikirkan saat ini hanyalah alasan tenang yang dia berikan untuk dirinya sendiri. Namun, ketika sosok itu muncul, dia tahu bahwa semuanya telah selesai, hanya tersisa sekitar 10 bandit geng merah yang terluka. Melihat puncak gunung kecil yang tampak seperti telah dibalik, King Sui sangat puas dengan menginjak-injak dengan teknik bentuk gajahnya. Li Hong, kau pilih bunuh dirimu sendiri, apa aku yang bergerak untuk membunuhmu, ucap King Sui dingin. Orang-orang ini telah membunuh terlalu banyak nyawa. Tidak ada alasan bagi King Sui untuk meninggalkan mereka. Cara terbaik untuk menangani orang-orang ini adalah dengan menghilangkan mereka sepenuhnya. Saat King Sui melihat Li Hong menggorok lehernya sendiri, dan para pengikutnya, dia sekali lagi menginjakkan kakinya. Duar-duar, buom, cekak. King Sui melihat tanah yang panjangnya hampir 10 meter diinjak-injak 2 meter ke bawah. Ada asap di mana-mana, dan itu mengubur Li Hong dan yang lainnya di dalamnya. King Sui di sisi lain berjalan menuju gudang geng merah yang disebutkan Li Hong kepadanya. Setelah menjadi bandit selama bertahun-tahun, seharusnya ada koleksi yang bernilai cukup tinggi. Dia menembus dinding gudang berbatu yang tebal dengan satu pukulan. Wush duar. Di seluruh lantai, hal-hal yang datang dalam jumlah terbesar masih emas, perak, dan batu mulia. Ada juga baju besi dan senjata yang diremehkan King Sui. Dibandingkan dengan koleksi klan Yan, ini terlalu rendah. Lagi pula, klan Yan adalah paviliun harta karun sedangkan ini hanya gudang milik geng merah. Tidak peduli seberapa kecil seekor nyamuk, ia tetap memiliki daging. King Sui mengambil emas, perak, dan batu berharga, meninggalkan sisa baju besi, senjata, dan barang lainnya. King Sui keluar dari gudang. Hanya berjalan ke aula utama yang ditinggalkan, King Sui sudah melihat sesuatu yang membuatnya merasa sangat tercengang. Buku kulit binatang hitam legam. Ketika dia mengangkatnya, dia melihat kata-kata di permukaan buku yang berwarna putih. Ada 2 kata yang tertulis di atasnya. Kitab Suci Racun. Saat King Sui membalik dan melihat, semua hal yang ditarik di atasnya secara tak terduga adalah racun di dunia 9 benua, kalajengking berekor 7, raja kelabang merah, kalajengking 3 warna, dan kodok giok di bawah setiap jenis gambar. Mereka semua adalah instruksi tentang cara mengekstrak racun dari zat beracun. Selanjutnya adalah instruksi untuk mencampur racun. Hanya bagian terakhir yang merupakan instruksi untuk memurnikan obat-obatan beracun. Meracik racun dan obat sangat mirip satu sama lain dalam banyak hal. Kadang-kadang,
Tanaman obat 1000 tahun atau tanaman obat lain dengan khasiat medis akan digunakan saat meracik racun. Zat beracun kadang-kadang juga digunakan saat meramu obat-obatan. King Sui hanya membaca sekilas sedikit dari kitab suci racun. Dia tahu bahwa ini seharusnya jatuh dari tubuh Wu Yitian ketika dia melakukan teknik bentuk gajah perkasa sebelumnya. Untungnya, kitab suci racun ini juga terbuat dari kulit binatang iblis. Kalau tidak, itu sudah hancur menjadi bubuk sekarang. King Sui telah menemukan bahwa salah satu hal terbaik tentang dunia 9 benua adalah, semakin baik suatu barang, semakin tidak mungkin itu rusak. Melihat ke langit, sudah waktunya untuk kembali. Panen terbesar hari ini adalah marionet ilahi dan kitab suci racun ini. King Sui lebih bersemangat tentang hal marionet ilahi ini. Dia telah melihat hal semacam ini dari buku sejarah sebelumnya. Jenis pil obat khusus ini telah hilang di dunia sejak lama. Sekarang, mereka hanya dapat ditemukan di tempat-tempat seperti tempat tinggal gua para dewa, seperti gua yang tinggal di mana King Sui telah menemukan pedang biduk. Jadi benda ini sangat berharga. Divine Marionette, seperti namanya, adalah 2 pelet obat untuk konsumsi 2 orang. Itu memungkinkan seseorang untuk mendapatkan kendali atas pihak lain. King Sui duduk di atas punggung burung api, secara bertahap berjalan menuju kota 100 Miles. Dia melihat kedua pelet di kotak brokat. Anggur yang berukuran lebih kecil berwarna emas. Yang 1,5 lebih besar dari yang lebih kecil, berwarna hijau kebiruan. Orang yang mengkonsumsi pelet berwarna hijau kebiruan akan dimanipulasi. Pertumbuhan dan terobosannya di masa depan tidak akan terpengaruh dengan cara apapun, tetapi dia tidak akan dapat menentang perintah yang dibuat oleh orang yang mengonsumsi pelet berwarna emas tersebut. Fakta yang paling penting adalah bahwa orang yang mengonsumsi pelet berwarna emas akan mendapatkan keuntungan tambahan 10% kekuatan dari orang atau binatang iblis yang telah mengkonsumsi pelet hijau kebiruan, tapi ini hanya terbatas pada kekuatan, kecepatan, pertahanan, dan energi roh. Kekuatan orang atau binatang iblis yang memakan pelet hijau kebiruan tidak akan berkurang dengan cara apapun. Jika aku memiliki kesempatan untuk menggunakan marionet ilahi ini, aku tidak hanya akan bisa mendapatkan kepatuhan dari mungkin Raja Bela Diri terkuat kultivator kelas 10 atau binatang iblis yang dijinakkan, aku juga akan mendapatkan 10% dari kekuatan, kecepatan, pertahanan, dan energi roh mereka. Kekuatan mereka juga tidak akan berkurang. King Sui mengagumi kehebatan dari Divine Marionette ini. 10% kekuatan dari Martial King level 10 dapat dianggap sebagai jumlah yang cukup signifikan. Jika aku berhasil menemukan binatang iblis yang memiliki beberapa bakat bawaan, seperti yang sangat kejam, memiliki perisai berdaging, atau bahkan sangat cepat, maka kenaikan 10% bukanlah angka yang kecil juga. Mata King Sui berbinar memikirkannya. Segera, King Sui mencapai toko obat klan King, tetapi sudah lewat tengah hari. Dia cukup senang bisa melenyapkan kelompok besar pencuri berseragam merah tersebut, meninggalkan pencuri seperti mereka yang berkeliaran di sekitar kota 100 Miles akan menjadi bencana. Pada saat yang sama, dia juga mengetahui bahwa orang-orang licik dan licik seperti Li Hong jauh lebih menakutkan daripada orang-orang yang terbuka tentang konfrontasi mereka. Dia hanya pernah mendengar tentang kelompok merah sebelumnya, tapi kali ini, dia akhirnya telah benar-benar menyaksikan orang-orang seperti itu. Saudara Sui sudah kembali, ucap King Bei setelah kembalinya King Sui. Oh, ini. King Sui melihat King Bei dan King Qing memegang tangan Chang Feng kecil, yang terhuyung-huyung. Paman, pria gemuk kecil itu sudah mulai mengoceh dan bisa menyapanya. Paman, di bawah bimbingan King Bei. Halo, King Sui tertawa saat dia mencubit pipi lelaki kecil itu. Dia kemudian melambaikan tangan padanya dan menghilang ke dalam rumah, bersama King Qing dan King Bei. King Sui tidak pernah memiliki banyak kesempatan untuk bermain dengan pria kecil ini.